Oke, baik. Hari ini kita akan membahas unit kompetensi 5 sampai dengan ke-8. Untuk materi kemarin nanti saya masih upload di YouTube. Mungkin Oke, hari ini kita 4 unit kompetensi akan kita bahas. Kita mulai dengan pengelolaan aspek teknis tambang minerba. Jadi kalau kita bicara aspek teknis, berarti hal-hal yang memerlukan perhitungan-perhitungan ya. Hal-hal yang memerlukan perhitungan-perhitungan dan desain perencanaan. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Juga hal-hal yang berhubungan dengan rumus-rumus dan standar-standar telah berhubungan dengan aspek teknis. Kita lihat dulu SKKNI-nya ya, Standar Kompetensi Kerja yang dibuat untuk unit kompetensi kelima ini. Jadi judulnya adalah mengelola penerapan kaidah teknis pertambangan mineral dan batu bara. Jadi artinya bagaimana kita melakukan pengelolaan semua hal yang berhubungan dengan faktor teknis di pertambangan minerba. Ini ada tiga elemen kompetensi. Yang pertama, membuat program penerapan kaidah teknis pertambangan. Yang kedua, mengkomunikasikan program tersebut. Yang ketiga, melaksanakan program tersebut. Jadi mirip-mirip semua dengan yang kemarin ya. Yang pertama, buat program, kemudian komunikasikan, lalu laksanakan. Jadi di sini Bapak kan sudah punya mungkin asisten ya, jadi pengawas operasional pertama. Nah, jadi yang akan melaksanakan semua ini nanti adalah pengawas operasional pertama. Lalu yang buat program ini ya pengawas operasional media, nanti disetujui oleh pengawas operasional utama. Ya gitulah kira-kira cara kerjanya 3 level pengawas operasional. Nah, membuat program penerapan kaidah teknis pertambangan. Bagaimana cara kita membuat program penerapan kaidah teknis pertambangan? Ya, contohnya untuk alat berat, kendaraan HD lah gitu. Jadi untuk program penerapan kaidah teknis pertambangan, di sini kita akan melakukan program penerapan kaidah teknis pertambangan untuk umpamanya 50 unit kendaraan DT atau HD. Nah, program apa yang perlu kita buat di sini? Pertama adalah bagaimana kendaraan tersebut ya, dilakukan pemeriksaan awal. Yaitu kondisinya, kemudian fungsi kerjanya, dicek satu-satu supaya jangan sampai perusahaan mendapat atau membeli atau menyewa kendaraan yang rusak atau tidak berfungsi. Jadi setelah semuanya dilakukan pemeriksaan awal, lalu kendaraan itu difungsikan ya. Setelah membuat program itu, maka komunikasikan. Oh, kita nih punya 50 unit DT atau HD. Jadi kepada semua pekerja, juga manajemen,
lalu paparkanlah program tersebut. Jadi bagaimana nanti semua operator itu akan diberikan pengarahan. Jadi operator mungkin semua akan diberikan pelatihan dulu ya untuk 50 unit DT ini, dan mungkin memerlukan bisa antara 50 sampai 200, sorry, nggak perlu sampai 50 ya, kira-kira 50-an lah operator juga. Karena nanti tidak semua unit juga mungkin akan difungsikan. Karena mungkin yang difungsikan adalah mungkin 20 sampai 30, lalu nanti kalau ada yang rusak 20 cadangannya itu bisa menggantikannya. Atau gimana programnya diatur, apakah semuanya akan langsung difungsikan, berarti akan memerlukan minimal juga 50 operator. Jadi tergantung programnya. Nah, di sini perlu memikirkannya. Kemudian dalam perawatannya, di sini juga tentu akan memerlukan mekanik. Nah, sudah dibuat programnya, bagaimana mendapatkan mekanik yang kompeten, ya, kemudian mendidik mereka, lalu mereka dapat bekerja dengan efektif di workshop. Jadi ini semua bagian daripada kaidah teknis pertambangan. Nah, di sini dipikirkan juga jangan sampai ada inefisiensi. Inefisiensi itu adalah, kata lainnya adalah kerugian. Jadi benar-benar merancang program yang efektif dan sudah menghitung resiko-resiko inefisiensinya bagaimana bisa dicegah atau dikendalikan. Jadi kalau ada yang rusak, gimana sudah bekerja sama dengan dealernya ya untuk perbaikan. Jadi dalam masa jaminan lah ya untuk barang baru tersebut. Sehingga perusahaan tidak akan keluar uang lagi. Nah, dari situ bicara soal efisiensi. Lalu kita bicara soal efektivitas. Bagaimana menerapkan semua 50 unit kendaraan ini benar-benar difungsikan dengan maksimal. Yaitu tinggal dibuat programnya aja, dan disinilah Bapak-Bapak diharapkan bisa membuat program tersebut. Lalu setelah program dibuat ya dengan matang, sudah disimulasikan, lalu diuji coba, dan ternyata efektif dan efisien, barulah program ini dikomunikasikan. Dikomunikasikan kepada semua pekerja, terutama kepada operator ya yang akan mengoperasikannya dan juga manajemen. Bentuk komunikasinya ya mungkin dikumpulkan satu tempat, meeting ya, lalu presentasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Lalu nanti tinggal buat SOP untuk mengoperasikan alat berat HD atau DT tersebut. Jadi siapa yang akan membuat standar operating prosedurnya, sudah dibentuk tim, kemudian SOP-nya nanti disimulasikan, diuji coba, dan kalau efektif, itu nanti diterapkan. Lalu setelah itu, kalau sudah sosialisasi, sudah efektif, menerima masukan-masukan, mungkin ada sedikit koreksi, perbaikan, dan kalau sudah semua selesai, sempurna, baru dilaksanakan program tersebut. Setelah dilaksanakan, nanti ada pengamatan dan evaluasi dari program penerapan ini. Apakah ada kekurangan-kekurangannya? Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang nanti diperbaiki
Nah, lalu perbaikan itu kemudian diterapkan lagi, sehingga program ini akan semakin hari semakin baik. Itu satu contoh. Nanti untuk masalah teknis lainnya banyak kan. Kalau di pertambangan mungkin ada masalah teknis soal penyimpanan bahan bakar ya, umpamanya di tangki timbun. Lalu instalasi listrik, instalasi penyalur petir. Kemudian kendaraan LV juga ya. Itu nanti mungkin akan berhubungan dengan hal-hal teknis. Dan yang lainnya adalah bagaimana masalah stockpiling. Lalu bagaimana masalah pemindahan ya, topsoil ke satu tempat, diatur tempatnya, dan kemudian bagaimana pengembalian kembali ya, itu kalau sudah selesai pasca tambang. Nah, ini semua adalah kaedah-kaedah teknis yang mungkin akan Bapak hadapi. Jadi sekarang sudah siapkan program-program apa untuk dilakukan terkait masalah-masalah teknis pertambangan. Ya, masih banyak lagi masalah teknis. Nanti kita akan lihat apa saja sih yang berhubungan dengan masalah teknis. Jika teknis pertambangan tidak dilaksanakan dengan baik, maka dampaknya adalah kesulitan dalam operasional. Jadi mungkin akan ada banyak masalah-masalah yang timbul dan akhirnya akan memperlambat kinerja daripada perusahaan. Lalu tambang tidak efisien. Tidak efisien atau inefisiensi artinya rugi ya, dan tidak ekonomis. Artinya tidak akan mendapat untung gitu. Produksi tidak lancar. Sehingga produksi tidak lancar, hasil tambang yang dijual itu juga menurun, pendapatan perusahaan menurun, dan akhirnya perusahaan kehilangan cash flow, dan lama-lama mungkin bisa bangkrut ya. Bangkrut sih enggak, cuman karena keuangan tidak lancar akhirnya susah bayar gaji ya. Susah untuk melakukan pembelian alat, lalu pembayaran hutang kepada mitra kerja atau kepada kontraktor dan sebagainya. Terjadi kecelakaan, ya, kecelakaan kerja atau masalah-masalah K3 lainnya. Nah, jelas ya, jadi kalau teknis pertambangan tidak dilaksanakan dengan baik, kemungkinan akan ada unsafe act, unsafe condition. Kondisi-kondisi tidak aman di tempat kerja dan perilaku tidak aman dari para pekerja. Dan ini adalah masalah ketiga yang akhirnya akan menimbulkan kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang. Lalu terjadi permasalahan dengan lingkungan. Lingkungan hidup juga akan terpengaruh dampaknya. Kalau perusahaan tidak mendapatkan profit, maka pengelolaan lingkungan juga akan terganggu. Lalu mungkin masalah pemborosan bahan galian. Jadi bahan galian ya digali lalu akhirnya tidak bisa terjual dalam waktu yang lama, ya ini akan terjadi pemborosan karena mungkin bahan galian akan berkurang mutunya ya, rusak dan sebagainya. Lalu pasca tambang tidak tertangani dengan baik. Dan ini pengaruh juga setelah selesai penambangan akan pengaruh dan akhirnya tidak menunaikan kewajiban pasca tambangan. Serta pemerintah, rakyat, dan perusahaan rugi. Jadi kalau perusahaan rugi, rakyat juga akan ikut rugi. Ya. Karena rakyat tidak dapat dipekerjakan lagi, tidak dibayar lagi gajinya, dan sebagainya. Pemerintah juga tidak mendapatkan bagi hasil dan tidak mendapatkan uang dari pembayaran pajak dan lain sebagainya. Jadi teknis pertambangan harus diperhatikan dengan baik
supaya kinerja perusahaan berjalan dengan optimal. Beberapa contoh aspek teknis. Jadi ini pengelolaan sampel eksplorasi. Jadi sampel hasil eksplorasi itu bagaimana dikelola sehingga diketahui berapa kandungan ya yang hasil tambang yang ada dalam bumi, bagaimana nanti cara mengeluarkannya dan sebagainya. Lalu bisa terjadi longsor lereng tebing karena pengelolaan untuk pengendalian pencegahan erosi tidak berjalan dengan baik. Aspek teknisnya tidak diperhatikan ya, sehingga bisa terjadi longsor. Lalu tanggul kolam bekas tambang bobol karena tidak memperhatikan masalah aspek teknis, berapa tekanannya ya yang harus ditahan oleh tanggul tersebut dan bagaimana tanggul itu harus diperkuat sehingga dapat menahan tekanan dan sebagainya. Karena salah perhitungan atau tidak perhatikan, akhirnya tanggul bisa bobol. Kemudian luncuran lumpur basah. Jadi ini juga berhubungan dengan aspek teknis yang tidak diperhatikan, sehingga akhirnya yang keluar lumpur basah tidak terkendali. Ya contohnya waktu kasus Lapindo ya, lumpur Lapindo. Itu karena ada kesalahan pengeboran, sehingga akhirnya yang keluar lumpurnya semua itu. Lalu batuan atap runtuh. Jadi salah perhitungan soal fondasi penahan batuan di atap dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya aspek teknisnya. Jadi di sini perusahaan memerlukan orang-orang yang memang bisa melakukan dan membuat program-program terkait kaidah teknis pertambangan yang baik. Nah, teknis pertambangan yang baik. Yang pertama, teknis eksplorasi dilaksanakan dengan benar dan memadai. Ya. Jadi sesuai aturan-aturan standar kaidah teknis pertambangan yang baik. Lalu cadangan tambang reserve ya, atau cadangan tambang atau reserve ditetapkan secara benar. Jadi perhitungan secara benar ya, jangan estimasi terlalu tinggi, terlalu rendah ya. Jadi estimasi yang kira-kira kalkulasinya adalah mendekati nilai yang nyata gitu. Lalu studi geoteknik, hidrogeologi, dan meteorologi dilaksanakan secara benar. Jadi hasil ya, studi geoteknik, ya, hal-hal yang berhubungan dengan permukaan bumi, hidrogeologi, hal yang berhubungan dengan air yang ada di permukaan bumi, serta metalurgi, ilmu mengenai sifat bahan atau logam, ya, dilaksanakan secara benar. Jadi jangan terlalu berasumsi. Ada hitung-hitungan teknisnya. Nah, itu harus benar-benar dipercaya. Bukan mitos ya, bukan dianggap mitos. Lalu studi kelayakan disusun secara komprehensif ya, jadi lengkap dan didukung data yang memadai. Jadi data-data sesuai keilmuan ya, sehingga studi kelayakan ini dapat layak dipercaya. Lalu teknik penambangan direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Jadi yang namanya pertambangan ini adalah berhubungan dengan hal-hal teknis. Ya, bagaimana memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana menggali, berapa kedalaman itu bahan tambangnya, dan berapa hari dapat dikerjakan ya, dengan sekian alat, lalu bagaimana operatornya dapat bekerja dengan baik, berapa ketahanan kerja, jam kerja seorang pekerja di lapangan. Nah,
itu semua adalah hal-hal teknis. Ini benar-benar harus direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Supaya menghindari juga ya, operator dipaksa kerja 12 jam sehari, kecapean, akhirnya sakit. Masalah lagi buat perusahaan kan. Kemudian pengolahan atau pemurnian direncanakan dan dilaksanakan secara baik. Jadi baik itu pengolahan atau pemurnian ya. Jadi pemurnian ini bisa dikatakan untuk meningkatkan nilai tambah daripada hasil tambang. Jadi tidak murni ya bahan mentah yang dijual atau diekspor. Ini harus benar-benar perencanaannya dengan matang, lalu hasil perencanaan itu dilaksanakan secara baik. Dan pemilihan peralatan yang tepat. Jadi jangan hanya membeli peralatan-peralatan yang murah dan akhirnya durasi pemakaiannya tidak sesuai perencanaan, ya, rusak, harus diperbaiki, rusak lagi dan seterusnya. Mendingan yang agak mahal, tapi durasi pemakaiannya cukup lama sesuai dengan perencanaan telah dibuat. Jadi benar-benar harus memilih peralatan ya, jangan hanya faktor murahnya aja. Kalaupun murah tapi kualitasnya tidak jauh beda dengan yang branded ya, it's okay. Lalu terkait pengangkutan ya, jadi pengangkutan yang memadai. Di sini perusahaan tambang biasanya kan sudah memiliki klien, lalu sudah ada janji akan mengirim sekian. Nah, kalau pengangkutannya tidak menunjang, akibatnya yang dikirim ke klien itu tidak sesuai, ya, terlambat terus dan dendanya juga tinggi. Akhirnya profit perusahaan dan berkurang. Nah, ini juga terkait hal teknis yang harus diperhitungkan. Kalau memang targetnya sekian, maka alat angkutnya harus sekian. Ya. Perhitungannya adalah kalau adalah angkut yang harus rusak, harus perbaiki, ada cadangannya. Lalu operatornya juga ya, harus sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian produksi sesuai kapasitas. Jadi hitung-hitungan ya, harus target produksi sehari berapa. Itu disesuaikan semuanya dengan jumlah tenaga kerja, jumlah peralatan, dan kemudian menghitung juga kalau ada hambatan dan masalah. Seperti mungkin hujan, ya, atau banjir, atau masalah-masalah lainnya. Nah, nanti ada hitungannya sehingga dalam membuat program semua faktor dihitung, maka akhirnya program itu akan bisa efektif. Lalu program pasca tambang direncanakan dilaksanakan secara komprehensif. Jadi semasa produksi itu sudah melakukan perencanaan pasca tambangnya seperti apa, dan setelah hampir mendekati masa akhir tambang, itu program pasca tambang sudah dijalankan. Jadi benar-benar menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, ya, berguna bagi negara dan masyarakat. Ya inilah kira-kira teknis pertambangan yang baik. Oke, untuk unit kompetensi ke-5 ini, ada pertanyaan? Kaidah teknis pertambangan yang baik? Cukup jelas, Pak Rio. Oke, nggak ada pertanyaan Pak ya. Kita lanjut ya. Unit kompetensi yang ke-6. Standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Kalau kita bicara standar, maka standar itu kira-kira apa, Pak? Apakah
ke yang ada di motor gitu. Kalau yang sesuatu yang baku mungkin Pak, sesuatu yang sudah menjadi pasti, maksudnya baku lah, ya. mungkin seperti itu. Jadi standar itu adalah sesuatu yang sudah dibakukan, ya, artinya tidak berubah-berubah lagi, sehingga itu bisa menjadi acuan. Kalau ada sesuatu yang berubah-berubah itu namanya bukan standar. Jadi hari ini bikin merah, besok hijau, terus lusa kuning, wah itu bukan standar itu. Berubah mulu. Contoh paling sederhana standar itu baju sekolah ya. Jadi kita di Indonesia baju sekolah anak SD seragamnya itu putih, kemeja sama celananya merah marun. Nah itu standar. Jadi kemanapun di Indonesia kita pergi pasti pakainya kayak gitu. SMP putih pakaiannya, celana atau roknya itu biru dongker. Nah sama semua seluruh Indonesia. Itu namanya standar. Jadi standar itu sudah dibakukan, sudah tetap, nggak berubah-ubah. Lalu kalau maksud tujuan dari standar itu sendiri, kira-kira apa maksud dan tujuan dari standar? Supaya terjadi kepastian ya. Kalau nggak ada standar, orang nggak pasti, bingung aja terus. Kalau bingung terus ya lama-lama jadi stres. Ya nggak enak juga kerja mah stres mulu. Tapi kalau ada kepastian, ya kita nyaman. Oke, ini cara kerjanya gini, saya akan pelajari gini. Wah, belajar keras akhirnya ngerti. Udah enak, berarti bisa nguasain kan. Tapi kalau besok, oh enggak, kita pakai cara yang ini, belajarin lagi. Lalu bulan depan berubah lagi, wah, stres lama-lama. Karena berubah terus. Tapi kalau udah, oke, ini aja, pelajarilah ya. Kita belajar keras, bisa nguasain, senang udah. Ya, nggak berubah-berubah, itu namanya standar. Kalau besok, oh kita pakai yang ini aja, capek lagi kita pelajari lagi sesuatu yang baru kan? Karena berubah terus. Itu yang bikin orang stres. Gitu. Nah, jadi kalau udah ada standar kan enak. Contohnya kalau di tempat kerja itu adalah standar operating procedure, SOP. Oke, pelajari benar-benar SOP-nya ini. Pahami dengan benar. Nah, kalau sudah bisa, ya kita dengan mudah mengerjakan aktivitas pekerjaan tersebut atau mengoperasikan satu alat, ya, karena sudah ngerti SOP-nya. Besok kalau dirubah lagi ya, bingung lagi, harus pelajari lagi kan. Nah, jadi kalau standar itu artinya nggak berubah-berubah. Berarti keuntungan buat pekerja, menghilangkan stres gitu. Untuk ruang lingkupnya ya ada banyak standar ya. Standar untuk pekerja, standar untuk mesin, standar untuk pemeliharaan mesin, standar untuk melakukan satu aktivitas, yaitu SOP. Itu namanya standar. Nah, standar itu bisa sudah dibakukan oleh pemerintah. Regulasi peraturan perundang-undangan itu juga bisa kita katakan standar ya. Makanya kalau regulasinya atau peraturan perundangan berubah terus, nah itu juga bikin stres. Jadi kita pakailah standar pemerintah, regulasi peraturan perundangan sudah ada. Ya, kita baca, pelajari, pahami, terapkan. Kemarin saya sarankan bahwa Bapak nguasain Undang-Undang Minerba ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan Undang-Undang Minerba yang baru, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Plus Permen Nomor 26 tahun 2018 dan Kepmen 1827 tahun 2018. Itu tiga itu kalau Bapak kuasai,
Bapak-bapak sudah siap untuk jadi POU, pengawas operasional utama. Jadi ikutin standar pemerintah. Lalu standar-standar yang dari pabrik, umpamanya untuk peralatan itu udah ada standar dari pabrik. Ya, cara maintenance, cara mengoperasikan itu sudah standar. Jadi operatornya Bapak wajibkan untuk benar-benar mempelajari standar tersebut sehingga mereka benar-benar paham cara mengoperasikan peralatan, ya, peralatan teknis, lalu cara maintenance dan sebagainya. Kemudian cara melakukan aktivitas kerja, SOP, itu benar-benar disosialisasikan. Kelemahan banyak perusahaan adalah mudah sekali membuat SOP, tapi menyuruh pekerja ya nyari sendiri SOP-nya, ya salah dong. Bisa-bisa salah baca, salah pahami. Jadi dari pihak perusahaan harus memberikan petunjuk ya, petunjuk sosialisasi SOP ya kepada pekerja yang bersangkutan yang memang pekerjaannya itu sampai mereka paham. Kalau sudah paham dites dulu benar nggak? Nah, kalau sudah benar ya lepas mereka untuk melakukan pekerjaannya. Itu bagian dari standar. Karena kalau mereka belum paham cara melakukan standar operating prosedur, mungkin bisa melakukan kesalahan, akhirnya pekerjaannya tidak efisien, ulang terus. Ya, rugi waktu. Tapi lebih parah lagi kalau sampai terjadi insiden ya, karena salah melakukan SOP-nya. Bukan rugi waktu aja ya, rugi materi juga bagi perusahaan. Jadi SOP itu benar-benar harus diberikan kepada pekerja yang tepat sesuai dengan pekerjaannya. Lalu diberi pelatihan agar mereka paham. Setelah mereka paham, diuji coba dulu nih, benar nggak mereka sudah paham ya. Kalau dari hasil uji coba membuktikan bahwa benar-benar mereka sudah paham, ya tinggal mereka langsung melakukan pekerjaannya. Untuk awalnya perlu diawasi dulu, benar nggak yang mereka lakukan. Jadi gitu, sehingga standar ini benar-benar berguna gitu loh. Lalu ada lagi standar kompetensi. Jadi setiap pekerja itu diuji dengan standar yang sudah dibakukan oleh negara, kompetensinya. Sehingga kalau lulus uji, perusahaan bisa yakin bahwa dia bisa melakukan pekerjaannya dengan benar. Jadi berikan ya standar kompetensi untuk para pekerja diuji, sehingga semua pekerja itu benar-benar adalah orang-orang yang kompeten. Kalau belum semua bisa lakukan, minimal bisa lakukan di internal aja. Uji dulu secara internal sebelum diuji oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Ya. Sehingga lulus semua, ya nanti satu-satu tinggal diserifikasi oleh lembaga resmi. Gitu. Jadi benar-benar semua pekerja itu kompeten sesuai bidangnya. Ya. Ya, hambatan dan masalah yang mungkin terjadi adalah kurangnya perhatian perusahaan terhadap standarisasi. Menganggap tidak begitu penting. Padahal standarisasi ini akan sangat membantu pekerjaan perusahaan, sehingga kalau benar-benar diterapkan akan meningkatkan performa perusahaan. Ya. Performa perusahaan meningkat, tentunya profitnya juga meningkat. Profit meningkat, ya karyawan sejahtera. Gitu. Jadi terapkan standar dengan serius, dengan benar, sehingga akan ada manfaatnya bagi perusahaan. Nah, ini SKKNI-nya ya, atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia-nya. Mengawasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Di sini ada 3 juga kayaknya. 3 elemen kompetensi. Yang pertama, memahami standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.
Jadi standar-standar apa dulu nih yang perlu diterapkan ya di tempat kerja di pertambangan. Lalu yang kedua, membuat standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Jadi kalau untuk standar yang sudah baku dibuat oleh pemerintah ya ikutin aja. Atau standar mesin, standar peralatan yang ada itu ikutin aja. Tapi untuk standar aktivitas di tempat kerja SOP, ya itu berarti harus dibuat sendiri oleh perusahaannya. Jadi benar-benar mengikuti tahapan pada area kerja, ya, lalu standar pada area kerja ditentukan dan kemudian dirumuskan. Nah ini perlu dibentuk tim, sehingga tim ini akan bertemu brainstorming sehingga menghasilkan SOP yang benar-benar tepat. Jangan hanya SOP itu copy paste ya. Kalaupun copy paste, tapi benar-benar dipelajari, dipahami apakah sesuai dengan kondisi perusahaan. Kalau perlu ada sedikit pengurangan, tambahan sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi dan budaya di perusahaan. Lalu setelah itu baru diterapkan standar pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Ya, standar-standar yang sudah baku seperti peraturan pemerintah, standar teknis dari peralatan, ya itu tinggal langsung dipahami, dipelajari bersama-sama, lalu sama-sama sosialisasi, lalu terapkan. Sedangkan standar-standar mungkin untuk operating prosedur, ya itu benar-benar dibuat lagi ya, sesuai dengan kondisi perusahaan, sesuai dengan aktivitas kerja perusahaan. Setelah sesuai, ditetapkan, disahkan, lalu kemudian diterapkan. Ya, disosialisasikan dulu ya, baru diterapkan. Ya, itulah kira-kira kompetensi untuk unit kompetensi yang ke-6 ini. Jadi Bapak-Bapak memang paham ya, apa itu standar, apa kegunaannya, lalu kemudian bisa berpartisipasi dalam membuat standar-standar, terutama standar internal ya untuk aktivitas kerja seperti SOP. Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan menguasai standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Jadi sini adalah koordinasi ya semua pihak, bukan kerja sendiri-sendiri. Standar itu sendiri adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi standar itu sudah memperhitungkan semua aspek ya, baik K3-nya, keamanan, lingkungan hidup, ya, mutunya, dan perkembangan teknologi dan sebagainya. Sehingga jadilah standar. Kalau belum menghitung semua, ya nggak bisa dijadikan acuan baku. Gitu. Ini dasar hukum terkait standar ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Lalu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Sekarang sudah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ya, tentang Minerba ya, tambahan untuk undang-undang ini. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Lalu Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional. Lalu Permenaker Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, ya, SKKNI. Lalu
Permen SDM nomor 42 tahun 2014 tentang standarisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, ini baca-baca lagi ya, khusus SDM, ya, khusus pertambangan. Lalu Permen SDM nomor 43 tahun 2014 tentang penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Ya, ini salah satunya POM sini. Lalu Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Dan kemudian Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ya, itu mungkin Bapak-Bapak perlu baca. Kalau mau cari gampang aja ya. Tinggal bikin kata kunci. Pokoknya perkenalkan nomor 3 2016 pasti keluar tuh di Google. Kalau mau cari yang PDF tinggal tambahin PDF. Langsung keluar yang PDF. Jadi jenis standar ini ada standar nasional, ada standar internasional, ada standar internal perusahaan atau prosedur operasional standar. Standar nasional ini berupa SNI ya, Standar Nasional Indonesia, dibuat oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Untuk pekerja ini ada namanya SKKNI, dikelola oleh BNSP ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ada SKKK, ini juga dikelola oleh BNSP, Standar Kompetensi Kerja Khusus. Nah, POM ini termasuk SKKK, Standar Kompetensi Kerja Khusus, karena hanya berlaku di lingkungan pertambangan minerba. Ya, SNI ini ditetapkan oleh BSN ya, Badan Standarisasi Nasional, dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan perlindungan kepada pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun lingkungan. Jadi saat ini sudah ada lebih dari 158 SNI, khusus untuk pertambangan mineral dan batu bara. Jadi bisa dicari nih SNI-nya di websitenya. Apa aja sih SNI terkait pertambangan minerba? Ya, sudah ada semuanya ya. Jadi mungkin itu mengenai kualitas batu baranya dan segala macam, cara pengujian batu bara dan seterusnya. Semuanya sudah distandarisasi. Kemudian ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI. Ini berlaku nasional. Kalau standar kompetensi kerja khusus, ini berlaku khusus di suatu bidang atau suatu industri. Contohnya, POM ini hanya khusus berlaku di pertambangan mineral dan batu bara. Lalu ada juga standar-standar internasional. Nah, ini biasanya yang kita pakai juga di beberapa peralatan yang masih impor mungkin ya. Kalau peralatan sudah standar nasional, sudah pakai SNI semuanya. Kemudian ada prosedur standar atau SOP untuk tempat kerja masing-masing. Nah, ini silakan dibuat sendiri masing-masing ya untuk internal organisasi atau perusahaan. Oke, itu mengenai standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, disimpan dulu, kita lanjut lagi. Yang unit kompetensi ketujuh ya, dari 8. Usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Atau ini biasanya adalah kontraktor-kontraktor untuk perusahaan tambang ya. Ya, jadi usaha jasa pertambangan itu adalah perusahaan-perusahaan yang membantu pemilik IUP ya, izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus ya untuk dapat melakukan operasional pekerjaannya
Sehingga dengan kerjasama ini terjadilah hubungan yang win-win solution ya, sama-sama untung. Nah, untuk SKKNI-nya ada 3 juga. Jadi judul unit kompetensinya mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara. Elemen kompetensi yang pertama melakukan perencanaan pengawasan kegiatan usaha jasa pertambangan. Jadi melakukan perencanaan bagaimana mengawasi kegiatan usaha jasa pertambangan ya. Kalau Bapak umpamanya bekerja di perusahaan jasa pertambangannya, bagaimana mengawasi diri sendiri supaya bisa bekerja secara maksimal dan optimal. Yang kedua, mengimplementasikan program pengawasan kegiatan usaha jasa pertambangan. Jadi setelah yang pertama dilakukan perencanaan, yang kedua perencanaan itu diimplementasikan, ya, program pengawasan. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha jasa pertambangan. Jadi buat rencana, diimplementasikan, dan kemudian dievaluasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja itu program pengawasan kegiatan usaha jasa pertambangan? Yang penting perlu diawasi adalah bagaimana perusahaan jasa pertambangan ini bisa bekerja dengan sehat dan selamat. Ya. K3-nya. Karena kalau ada insiden, ya udah pasti itu akan terganggu ya, aktivitas mungkin dihentikan dulu oleh Dinas SDM provinsi ya. Jadi usahakan jangan sampai terjadi insiden. Jadi usaha jasa pertambangan ini benar-benar peduli dan memiliki kompetensi untuk bekerja dengan aman dan selamat. Lalu bagaimana caranya memastikan bahwa mereka benar-benar peduli dan memiliki kompetensi dalam bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan juga perlindungan lingkungan. Nah, ini biasanya dibuat CSMS ya, atau Contractor Safety Management System. Jadi perusahaan pemegang IUP atau IUPK itu membuat standar untuk kontraktornya. Ya, dibuatlah standar persyaratan untuk CSMS. Biasanya CSMS itu untuk prakualifikasi. Jadi sebelum ditetapkan sebagai kontraktor resmi, itu harus lolos dulu dari CSMS-nya. Jadi dibuat CSMS berdasarkan persyaratan yang telah dibuat oleh perusahaan pemegang IUP atau IUPK. Nah, untuk contohnya Pertamina itu kan ada CSMS-nya. Ya, saya seringkali jadi konsultan untuk membuat CSMS. Baru-baru ini mereka mengeluarkan standar yang terbaru CSMS 2020. Jadi perusahaan pemegang IUP bisa nih supaya memastikan bahwa kontraktornya ini atau vendornya benar-benar peduli dan kompeten untuk bidang K3 dan lingkungan. Nah, tinggal dibikin persyaratan CSMS. Sehingga dari hasil persyaratan CSMS, kontraktor maupun vendor harus memenuhi semuanya. Lalu nanti akan dievaluasi nih oleh pemegang IUP, dilihat apakah mereka setelah memenuhi semua persyaratan, ya, biasanya dikasih nilai ya. Jadi untuk yang perusahaan dengan skala resiko rendah, umpamanya bisa minimal umpamanya 46. Itu kalau dulu ada Pertamina, total juga saya dulu pernah. Ya tergantung ya, tergantung bagaimana kita buat persyaratannya. Lalu kalau yang risiko menengah umpamanya 56, risiko tinggi minimal 70, ya bisa aja kayak gitu. Atau kalau mau bikin lebih perfect ya risiko tinggi 75, risiko menengah
65, risiko rendah 55, bisa aja. Sehingga hasil penilaian nanti ya, berarti nanti perusahaan pemegang IUP atau EPK akan mengaudit ya, kontraktor atau vendornya. Dan kalau sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan skala risiko dari perusahaan tersebut, ya mereka berhak gitu ya, jadi vendor atau kontraktor. Jadi itu merupakan salah satu bentuk pengawasan ya kegiatan usaha jasa pertambangan, agar memastikan perusahaan jasa pertambangan ini benar-benar peduli dan kompeten untuk bekerja dengan aman dan selamat. Regulasi terkait usaha jasa pertambangan ya, mulai dari Undang-Undang Minerba ya, lalu ini semua ya regulasinya. Dan terakhir yang terbaru adalah ini, Permen SDM nomor 11 tahun 2018 ini tentang IGP, lalu ini kaidah pertambangan, teknik pertambangan yang baik, Permen nomor 26 tahun 2018. Ya, lalu nanti ini dijelaskan oleh Kepmen 1827. Kali ini dijelaskan oleh Kepmen 1796 tahun 2018 dan Kepmen 1806 tahun 2018. Lalu ada regulasi selanjutnya, ini Undang-Undang Minerba, ya, Permen SDM nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Lalu Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Kepmen 1796 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Kepmen 1806 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi persetujuan RKAB serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dan ini Kepmen 1827 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi Bapak-Bapak nanti pengawas sebanyak baca-baca nih regulasi semuanya. Nah, pemerintah sekarang menyederhanakan perizinan. Kalau dulu memang ribet sekali. Zaman Orde Baru, lalu zaman Pak SBY masih ribet ya. Di zaman Pak Jokowi inilah semuanya serba disederhanakan. Seperti tanda registrasi ya dihilangkan ya. Rekomendasi rencana pemakaian tenaga kerja asing RPTKA untuk perusahaan jasa pertambangan, lalu rencana kerja anggaran dan biaya dan budget ya. Ini juga dihilangkan, jadi nanti dilaporkan satu dengan IUP atau perusahaan pertambangan yang pemegang izin usaha pertambangan. Jadi lebih mempermudah. Lalu persyaratan sebagai perusahaan izin usaha jasa pertambangan juga dikurangi. Durasi pengurusan izin dikurangi ya. Kalau dulu mungkin bisa berbulan-bulan, sekarang mungkin hanya hitungan hari. Birokrasi dipangkas. Kemudian jenis usaha di bidang pertambangan. Jadi ada izin usaha pertambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan khusus eksplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksi, kemudian izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, lalu ini izin usaha pertambangan operasi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian. Ini izin usaha pertambangan operasi khusus angkut jual dan izin usaha jasa pertambangan IUJP. Jadi nanti pengajuannya mungkin bisa lewat ke menteri atau ke gubernur ya. Nanti kemudian untuk izin usaha jasa pertambangan ya, ini bisa ke menteri atau ke gubernur untuk badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
Lalu jenis dan bidang izin usaha jasa pertambangan, ada konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan, lingkungan, pasca tambang dan reklamasi, dan keselamatan pertambangan. Lalu ada konsultasi dan perencanaan untuk penambangan dan pengolahan dan pemurnian. Kemudian ada juga orang perseorangan ya untuk konsultasi dan perencanaan. Jadi bukan badan hukum. Nah ini semua diperbolehkan. Lalu masa berlakunya kira-kira 5 tahunan. Kemudian dapat diperpanjang setiap 5 tahun. Untuk pengajuan perpanjangan IUJP paling lambat 1 bulan. Kewajiban pemegang izin usaha jasa pertambangan. Ini mengutamakan produk dalam negeri. Jadi kalau TKDN ya, kandungan produksi dalam negeri itu diutamakan, mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya. Jadi kalau ada yang lokal, ngapain harus nyari yang luar provinsi? Mengutamakan tenaga kerja lokal ya. Jadi kalau ada tenaga kerja lokal yang kompeten, nggak usah nyari-nyari yang luar provinsi. Kemudian melakukan kegiatan atau jenis usaha, melakukan kegiatan sama dengan jenis dan bidang usahanya. Jadi jangan sampai perusahaan izin bidang usahanya beda, lalu kegiatan di pertambangannya beda. Gitu. Kemudian pengelolaan lingkungan ya, ini wajib benar-benar memelihara lingkungan hidup. Kemudian mengoptimalkan pembelanjaan lokal, yang baik itu barang dan jasa. Jadi cari vendor-vendor yang lokal. Kemudian melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan. Ya apa? Kegiatan-kegiatan perusahaan jasa pertambangan ini dilaporkan ya. Lalu melakukan audit untuk sistem manajemen keselamatan pertambangan juga. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi izin melalui izin usaha jasa pertambangan atau izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus. Jadi semua laporan disampaikan ke perusahaan pemegang izin pertambangan. Kemudian mengangkat penanggung jawab operasional PJO dan memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten ya sesuai bidang izinnya. Nah, larangan untuk izin usaha jasa pertambangan adalah memiliki IUP, ya, izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus, izin usaha pertambangan operasi khusus, ya, olah atau murni, dan angkut jual. Jadi kalau udah jasa pertambangan ya nggak boleh lagi punya mengajukan izin untuk pertambangan. Kalau mau ajukan lagi ya bikin badan hukum baru, jadi nggak tahuan gitu. Kemudian melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai izin usaha jasa pertambangan. Ya. Jadi lakukanlah kegiatan sesuai izin yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian izin usaha jasa pertambangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada menteri atau gubernur melalui pemegang IUP OPK. Jadi nggak langsung lagi, tapi melalui perusahaan pertambangan itu sendiri ya, sehingga disatukan di IUP pemegang IUP. Ya, yang dilaporkan adalah laporan kegiatan pemegang izin usaha jasa pertambangan dan audit internal SNKP-nya. Kemudian IUP dan IUPK dan IUP operasi khusus aula murni wajib melaporkan perubahan penggunaan usaha jasa tahun berjalan pada. Jadi kalau pemegang izin pertambangan ini harus melaporkan ya secara tahunan kalau ada perubahan ya untuk kontraktor atau vendornya. Nah ini semua ada di dalam ini nih.
Ini atau ini nanti bisa dicek ya. Sanksi administratif ya, IUP atau IGP. Pertama peringatan tertulis dulu. Ya, jangka waktunya 30 hari kalender. Lalu kalau tidak ada action, ya penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Ya, baik itu IUP atau IUJP ya, jasa pertambangan. Jangka waktunya 60 hari. Dan kalau masih tidak ada perbaikan, akhirnya izinnya cabut. Kemudian sanksi pencabutan izin diberikan tanpa melalui tahapan peringatan tertulis dan penghentian kegiatan untuk kondisi kalau pelanggarannya dalam bentuk pidana. Pidana itu berarti melanggar hukum pidana. Berarti pencurian, ya, kebohongan termasuk pidana. Dan yang unsur pidana lainnya lah ya, yang ada di KUHP. Kemudian kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Jadi tidak memperhatikan lingkungan juga, itu nanti izinnya dicabut tanpa pemberitahuan. Juga kalau tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, ya, yang sudah kita bahas tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang izin usaha jasa pertambangan. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke unit kompetensi yang ke-8, atau yang terakhir ya, untuk pengawas operasional media. Nanti kalau Bapak-Bapak ngambil di POU, materinya hampir mirip-mirip ini, POM sama POU. Ketemu lagi konservasi minerba, ketemu lagi standarisasi, kaidah pertambangan, teknik pertambangan yang baik, dan seterusnya. Oke, penerapan konservasi tambang minerba. Jadi konservasi itu adalah bagaimana meningkatkan mutu lah ya, meningkatkan mutu produk tambangnya ya, atau di sini kita lihat dulu lah. Konservasi mineral dan batu bara adalah upaya dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya mineral dan batu bara secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Nah, itu arti konservasi minerba. Jadi bagaimana mengelola suatu tambang ya, tambang mineral dan batu bara, ya, pemanfaatan daripada hasil tambangnya ya, lalu pendataan sumber daya mineral dan batu baranya, itu semua secara terukur ya, berarti ada angka-angkanya. Efisien ya, berarti penghematan sumber daya, dan bertanggung jawab ya, jujur ya, serta berkelanjutan terus-menerus. Jadi nanti ada bagaimana meningkatkan nilai ya daripada barang yang ditambang atau hasil tambang. Jadi judul unitnya melaksanakan upaya penerapan konservasi mineral dan batu bara. Di sini ada 3 juga elemen kompetensi. Pertama, membuat program konservasi mineral dan batu bara. Jadi bagaimana membuat program ya, seperti smelter itu adalah bagian program untuk konservasi minerba. Smelter, lalu mungkin sisa tambangnya nanti kalau masih ada, bagaimana nih akan dikelolanya. Itu merupakan bagian dari program untuk konservasi minerba. Lalu setelah program ini dibuat, dikomunikasikanlah program konservasi minerba kepada pekerja dan manajemen. Jadi presentasi program ini sehingga akan ada masukan-masukan mungkin. Masukan-masukan yang mungkin sebagian perlu ditindaklanjuti, sebagian lagi mungkin perlu diabaikan. Lalu setelah dikomunikasikan program konservasi minerbanya, maka program itu dilaksanakan.
Jadi bagaimana melaksanakannya itu berdasarkan SOP. Jadi dibuat sendiri kalau maksudnya di sini ya, tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya, bikin planning sendiri ya, bikin schedule dan sebagainya, siapa yang akan lakukan, nah itu diatur aja secara internal. Ya, ini definisi dari konservasi minerba berdasarkan Kepmen 1827 ya, tahun 2018. Ini ada istilah stripping ratio. Stripping ratio itu adalah perbandingan antara volume massa batuan yang dibongkar atau lapisan tanah penutup dengan batu bara yang diambil, atau bisa juga disebut dengan besarnya volume tanah lapisan penutup yang harus dibongkar untuk mendapatkan 1 ton batu bara. Ya, jadi stripping ratio. Kalau stripping rasionya makin besar, berarti cost-nya makin besar. Nah, ini yang dihitung-hitung nanti. Jadi ternyata kalau bongkar tanah sampai 50 ton, itu hanya baru mendapatkan 1 ton batu bara. Berarti cost untuk membongkar 50 ton ya, itu dihitung-hitung angkanya sekian. Lalu kalau ada stripping ratio di satu area lainnya, itu hanya 30 ton ya volume tanah dan bisa mendapatkan 1 ton batu bara. Berarti lebih efisien. Ya, lebih menguntungkan gitulah istilahnya. Jadi semakin rendah stripping rasionya, berarti nilai keekonomiannya makin tinggi. Kemudian ada cadangan marginal. Cadangan marginal ini adalah bagian dari cadangan minerba yang berada pada batas keekonomian pada saat penyusunan studi kelayakan, tetapi masih harus mempertimbangkan perubahan faktor teknis dan ekonomi untuk dilakukan perencanaan penambangan, sehingga status cadangan dapat kembali menjadi sumber daya. Jadi ada cadangan marginal ya. Cadangan marginal ini adalah mungkin cadangan yang daripada yang cadangan yang bisa ditambang gitu. Nah, ini akan memerlukan suatu faktor teknis dan ekonomi ya untuk penambangannya. Jadi nanti hitung-hitung, kan ada cadangan terbukti, ya, cadangan marginal, dan sini nanti ada cadangan tidak tertambang. Jadi kalau cadangan marginal ini masih bisa ditambang, tapi memerlukan faktor teknis dan keekonomiannya juga ya, atau ada cost-nya gitu. Jadi kalau saat studi kelayakan kita akan bisa lihat ya cadangan terbuktinya berapa, itu yang cadangan keekonomiannya, cadangan marginal, dan cadangan tidak tertambang. Cadangan tidak tertambang adalah cadangan minerba yang direncanakan untuk dilakukan penambangan pada saat penyusunan studi kelayakan, tetapi pada saat dilakukan kegiatan penambangan terjadi perubahan teknis dan ekonomi sehingga tidak dapat ditambang, sehingga status cadangan kembali menjadi sumber daya. Nah, cadangan tidak tertambang ini mungkin kalau ingin dilanjutkan ya, tinggal dihitung-hitung aja biaya keekonomiannya. Nah, jadi konservasi minerba ini juga adalah memperhatikan ini. Ya, sehingga bagaimana menambang itu tetap ada profitnya. Jangan sampai menambang itu malah rugi. Karena dengan demikian, dengan profit ini bisa memberikan penghidupan kepada banyak pekerja, memajukan ekonomi lokal ya, memajukan masyarakat lokal, dan memberi sumbangan bagi negara. Tapi tetap ya, perusahaan juga tetap ada untung. Sehingga hitung-hitunglah stripping rasionya, cadangan marginal, cadangan tidak tertambang, dan juga cadangan terbukti dari hasil studi kelayakan. Untuk azas dari konservasi minerba, azasnya adalah optimalisasi
ya benar-benar bisa dioptimalkan ya secara maksimal lah gitu. Jadi dapat keuntungan yang benar-benar maksimal. Lalu hemat atau efisiensi. Jadi bicara konservasi minerba juga adalah penghematan. Nah, inilah nanti hitung-hitungan stripping rasio cadangan marginal dan cadangan tidak tertambang. Kemudian berkelanjutan ya. Jadi bagaimana ini bisa dilanjutkan sampai benar-benar hasil tambang itu bisa dikeluarkan dari dalam bumi berkelanjutan. Lalu bermanfaat bagi kepentingan rakyat secara luas. Yaitu maksudnya juga untuk konservasi minerba. Jadi ada manfaatnya bagi masyarakat gitu. Bukan hanya bagi orang per orang atau bagi perusahaan aja. Dan berwawasan lingkungan. Jadi tetap memperhatikan budidaya lingkungan. Ya. Itu masuk kepada konservasi lingkungan hidup juga. Jadi ada hubungan antara konservasi minerba dan konservasi lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mengupayakan terwujudnya pemanfaatan bahan galian secara bijaksana dan optimal. Jadi bijaksana di sini adalah benar-benar memperhatikan kepentingan semua pihak, jangan kepentingan diri sendiri aja. Jadi kepentingan karyawan, kepentingan masyarakat setempat, ya, kepentingan negara, dan juga kepentingan internal perusahaan sendiri. Kemudian mencegah pemborosan bahan galian dengan sasaran untuk mensejahterakan masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi efisiensi nih, agar semuanya bisa sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu sasarannya adalah terlaksananya kegiatan pertambangan minerba yang memenuhi prinsip konservasi sumber daya minerba. Jadi inilah arti dan makna sebenarnya konservasi daya minerba. Sehingga dengan pertambangan yang dilakukan, ya semuanya mendapatkan manfaatnya, ya, baik masyarakat setempat, karyawan, ya, negara, dan juga perusahaan sendiri. Dasar hukumnya ya untuk kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice adalah Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Jadi kaidah teknik pertambangan yang baik kita ulang lagi tadi sudah kita bahas, ya, memperhatikan teknis pertambangan ya. Dan di sini ada konservasi mineral dan batu bara. Jadi ada di poin B. Lalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, serta pasca operasi, dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Ini kaidah teknik pertambangan yang baik menurut Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Lalu tata kelola pengusahaan pertambangan ya. Ini juga mengelola pemasarannya ya. Jadi siapa yang akan beli nanti hasil tambangnya. Kemudian keuangan, lalu pengelolaan data, pemanfaatan barang, jasa dan teknologi, lalu pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan ya. Jadi tenaga kerjanya juga benar-benar dikelola dengan baik. Lalu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ya. Jadi benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat setempat ya. Dengan membuat program CSR ya yang bermanfaat untuk masyarakat setempat. Dan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum. Dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, dan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Jadi ini semua harus dikelola ya, oleh pengusahaan untuk pertambangan. Inilah yang dikatakan good mining practice. Dan ini nanti berhubungan juga dengan konservasi mineral dan batu bara. Untuk objek konservasi minerba, ya ini berdasarkan Kepmen 1827 2018 lampiran ke-7. Ini mulai dari perencanaan,
melakukan perencanaan pertambangan, lalu pelaksanaannya, lalu pengelolaan pertambangannya, serta pemanfaatan hasil pertambangan, lalu pendataan, dan evaluasi, ya, evaluasi kinerja. Ini bagian dari objek konservasi mineral dan batu bara. Untuk perencanaan, ini merencanakan recovery penambangan. Ya, perbaikan-perbaikan ya, konsep penambangannya, lalu recovery pengolahan ya, bagaimana pengolahan hasil tambangnya. Lalu pada fase pelaksanaan, ini recovery penambangan juga dan recovery pengolahan. Jadi antara perencanaan dan pelaksanaan sama ini. Lalu saat pengolahan ya, jadi saat semua sudah berjalan dengan stabil, ini memperhatikan batu bara kualitas rendah. Ya, bagaimana kualitas rendah ini bisa didaya gunakan juga gitu. Dan memperhatikan pengolahan mineral kadar rendah, mineral ikutan ya, yang mungkin ada di tempat penambangan ya. Jadi maksudnya mineral ikutan itu yang ditambang adalah batu bara, tapi mungkin ada juga emas, perak di situ. Atau yang ditambang emas ada juga batu bara. Nah, itu namanya yang ditambang emas ada juga perak, besi di situ atau tembaga dan seterusnya. Lalu memperhatikan juga saat fase pengolahan ini sisa hasil pengolahan dan pemurnian ya. Mungkin ada sisa-sisa tambangnya, ini bagaimana pengelolaannya. Dan memperhatikan cadangan marginal tadi ya, yang mungkin masih bisa dimanfaatkan dengan sedikit biaya dan juga teknik penambangan. Kemudian fase pemanfaatan. Bagaimana memanfaatkan batu bara kualitas rendah tersebut ya. Jadi mungkin diolah dengan menjadikan nilai kegunaan yang lebih ya, sehingga dijual dengan harga yang lebih tinggi. Begitu juga dengan mineral kadar rendah dan mineral ikutan dan cadangan marginal. Jadi bagaimana memanfaatkannya sehingga bisa bernilai lebih. Nah, itu membutuhkan pemikiran-pemikiran kreatif ya. Kalau sekarang pemerintah karena batu bara ini sangat merusak lingkungan, maka sedang memikirkan bagaimana batu bara ini akan dijadikan gas. Sehingga gas ini tidak terlalu merusak lingkungan dan gas ini dapat menjadikan energi baru terbarukan ya, EBTK atau energi alternatif. Nah, itu bagian daripada pemanfaatan ya. Kemudian pendataan ya. Ini mendata cadangan tidak tertambang serta sisa hasil pengolahan atau pemurnian yang mungkin bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang lebih tinggi ya, sehingga bisa tetap ada nilai keekonomiannya. Optimalisasi recovery penambangan dan pengolahan ya. Melaksanakan penambangan sesuai perencanaan pada studi kelayakan untuk memperoleh recovery penambangan. Ya. Jadi penambangan dengan hasil yang lebih baik ya, dan recovery pengolahan yang optimal. Recovery penambangan ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara produksi penambangan dengan jumlah cadangan pada periode tertentu dinyatakan dalam persen. Jadi di sini tetap kita bicara data-data dan angka ya, sehingga data recovery penambangan ini bisa selalu melihat ya perbandingan antara produksi penambangan dengan jumlah cadangannya. Jadi setelah bulan ini produksi sekian, jumlah cadangannya berapa gitu. Nah nanti ini hitung-hitungannya dalam persen. Sehingga perusahaan bisa tahu nih, oh kira kita masih bisa produksi sampai 5 tahun ke depan. Nah, gitu. Recovery penambangan yang optimal ini tambang terbuka bisa sampai 90% ya, karena lebih mudah ya di tambang terbuka. Kemudian untuk tambang batu bara bawah tanah itu maksimal 70%. Lalu tambang biji bawah tanah 70%. Tambang kapal keruk dan kapal isap
Ya, yang di bawah laut ini bisa sampai 90% juga. Tambang semprot 80%. Jadi ada tambang semprot juga ya, pakai semprot air, ya itu nggak perlu dikupas dengan alat berat, dia sudah kelihatan hasil tambangnya. Nah ini kira-kira hasil data-data recovery penambangan yang optimal ya, untuk jenis-jenis tambang. Jadi yang terbesar adalah tambang terbuka dan tambang kapal keruk dan kapal isap. Recovery pengolahan. Ini artinya adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah batu bara atau kandungan unsur utama yang dihasilkan dari proses pengolahan dengan jumlah batu bara atau kandungan unsur utama dalam biji yang dimasukkan ke dalam proses pengolahan dinyatakan dalam persen. Jadi perbandingan antara jumlah batu bara atau kandungan unsur utama yang dihasilkan dari proses pengolahan dengan jumlah batu bara atau kandungan unsur utama dalam biji yang dimasukkan ke dalam proses pengolahan dinyatakan dalam persen. Jadi berapa jumlah batu bara ya dari proses pengolahan berbanding dengan jumlah batu bara atau biji yang dimasukkan dalam proses pengolahan. Batu bara dari proses pengolahan dengan batu bara yang dimasukkan ke dalam proses pengolahan. Ini namanya recovery pengolahan. Jadi umpamanya produksi batu bara 10 ton. Ya. Lalu yang diolah itu diolah oleh perusahaan pertambangan adalah umpamanya 20 ton. Berarti recovery-nya adalah 50% ya. Tapi kalau semuanya berasal daripada yang ditambang, itu berarti pengolahannya 100%. Nah, ini untuk menghitung nilai keekonomian juga ya daripada hasil tambangnya. Kalau ternyata hasil tambang itu ada yang tidak bisa diolah gitu ya, oleh karena mungkin kualitasnya yang lebih rendah dan sebagainya. Jadi semakin tinggi recovery-nya semakin bagus ya nilai dari hasil tambangnya. Untuk recovery pengolahan yang optimal, nah untuk tambang terbuka ini recovery-nya 90%. Untuk pencucian batu bara recovery-nya 70%. Untuk komoditas emas 85%. Untuk komoditas nikel 90%. Untuk komoditas tembaga 85%. Untuk komoditas bauksit 70%, timah 90%. Jadi yang maksimal itu adalah tambang terbuka ya, batu bara, kemudian emas, nikel, dan timah. Yang lainnya itu di bawah 90% untuk recovery pengolahan yang optimal. Ya, ini adalah hitung-hitungan ya untuk konservasi minerba, karena di sini konservasi ini juga menghitung nilai keekonomian. Sehingga kalau ada nilai ekonomisnya, maka perusahaan itu bisa berkelanjutan. Nah, inilah namanya konservasi minerba. Kalau hanya untuk cost-nya lebih gede daripada hasil tambang yang dilakukan, maka tentu saja mendingan dihentikan ya dari saat studi kelayakan. Nah, semuanya ini hitung-hitungan dari studi kelayakan. Jadi sebenarnya banyak tambang-tambang yang dari sudah eksplorasi, lalu dari hasil studi kelayakannya nggak ada nilai keekonomian, sehingga mendingan dihentikan aja. Soalnya daripada rugi gitu kan. Jadi kalau ada nilai keekonomiannya, ya baru ini bisa dilakukan konservasi mineral dan batu bara.
Untuk cadangan marginal, ini adalah memanfaatkan pengembangan teknologi penambangan ya, seperti yang disebut yang namanya istilahnya auger mining atau borehole mining pada blok yang tidak ekonomis menjadi mineable reserve. Jadi cadangan-cadangan yang tadinya mungkin susah untuk ditambang, akhirnya mungkin untuk ditambang ya dengan kemajuan teknologi pertambangan. Ya. Dan setelah dihitung-hitung masih ada nilai keekonomiannya. Sehingga bisa dilakukanlah optimalisasi cadangan tidak tertambang ya atau cadangan marginalnya juga. Seperti kalau di migas itu ada sisa-sisa hasil ini, itu bisa dimanfaatkan dan masih lumayan jumlah hasil minyak mentahnya yang bisa dihasilkan. Nah, jadi dengan kemajuan teknologi, cadangan marginal dan cadangan tidak tertambang ini masih bisa memiliki nilai keekonomian. Pengelolaan batubara kualitas rendah, mineral kadar rendah, mineral ikutan, sisa hasil pengolahan dan pemurnian, serta cadangan marginal. Untuk pengelolaan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah tahap awal, ya, pendataan sebaran keterdapatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah yaitu nama lokasi dan dimensi. Lalu dilakukanlah upaya optimalisasi pengelolaan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah dalam kriteria penetapan cadangan pada penyusunan studi kelayakan. Jadi yang kadar rendah ini dimasukkan dalam cadangan aja ya untuk pengelolaannya. Kemudian pengelolaan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah yang telah tertambang. Kalau memang sudah terlanjur ditambang, maka dilakukan pendataan tonase dan kualitas batubara serta pendataan tonase, tipe dan kadar. Lalu penempatan khusus dengan penimbunan stockpile sesuai kualitas dan kadarnya. Kemudian upaya pengendalian terjadinya penurunan tonase dan kualitas kadar. Jadi untuk kualitas rendah pun paling tinggal masalah pembelinya aja ya. Pembeli dengan harga yang win-win solution. Jadi tetap diupayakan, disimpan, cuman diupayakan pengendalian tidak terjadi penurunan tonase atau kualitasnya. Kemudian pengelolaan dan pemanfaatan batubara kualitas rendah, ini dengan cara peningkatan mutu batubara. Ya, sekarang ada teknik yang namanya coal upgrading. Atau batubara itu dibuat menjadi briquette ya, atau coal briquetting, atau gasifikasi batubara, coal gasifikasi yang tadi saya bilang ya. Jadi pemerintah membuat batubara ini menjadi energi gas. Kemudian membuat batubara cair atau coal liquefaction. Jadi menjadi bahan bakar cair ya. Lalu membuat underground coal atau underground coal gasification USG. Atau membuat menjadi kokas ya atau coke making, atau membuat coal slurry atau coal water mixture. Jadi banyak cara bagaimana konservasi atau mengelola memanfaatkan batubara kualitas rendah sehingga masih bisa memiliki nilai keekonomian. Jadi makanya jangan langsung putus asa atau tetap berpikir sehingga bisa memanfaatkan kreativitas dan juga kemajuan teknik dan teknologi ya. Sehingga batubara kualitas rendah pun akhirnya memiliki nilai keekonomian ya. Mungkin setelah dilakukan upgrading ya, dilakukan perubahan bentuk menjadi briquette, dibuat menjadi begas atau cair dan seterusnya. Untuk mineral, nilai tambah mineral. Ini dengan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter dalam rangka hilirisasi untuk kemakmuran rakyat. Jadi ada smelter ya, sehingga nilai mineral itu juga bisa ditingkatkan ya, tidak diekspor dengan secara mentah, tapi sudah diubah, dimurnikan dulu
Ya, nilai jualnya juga bisa lebih tinggi. Untuk mineral ikutan nikel yang memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan adalah pemilihan teknologi yang tepat dalam upaya mendapatkan mineral utama dan mineral ikutan dengan recovery pengolahan yang optimal. Jadi mineral ikutan juga bisa diolah sehingga tetap masih ada nilai keekonomian. Ya, umpamanya menambang nikel, ternyata ada peraknya juga ya. Itu bagaimana bisa dimanfaatkan, ya, bisa ada nilai keekonomiannya juga, ya, dengan cara recovery pengolahan yang optimal. Oke, itu semua